kecewa dan malu. Gimana mereka dan malu? Apa alasannya? Malu. Yang bisa mengalahkan Persib itu sendiri. Itu kan mengalahkan Persib. Halo Bobotoh sealam dunia, kembali lagi di channel One Like Sport. Kali ini kita akan membahas sebuah rivalitas yang lama melekat. Di dunia sepak bola, ada saja hal-hal yang tak pernah bisa benar-benar padam. Seperti api kecil di sudut hati yang terus menyala. Itulah rivalitas antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Bukan cuma soal bola, bukan cuma soal skor, ini soal penyangkut harga diri, sejarah, dan sebuah tribun yang tak pernah lelah bersuara. Kadang panas, kadang diam-diam menyusup ke dalam pembicaraan. Tapi satu hal yang pasti, rivalitas tidak akan pernah benar-benar reda. Belakangan ini, rivalitas itu kembali membara. Bukan di stadion, bukan di tribun, tapi lewat kata-kata, lewat respon, lewat sebuah momen kecil yang membuat seluruh netizen pecah tertawa. Sebuah jawaban sederhana dari ketua supporter yang justru memancing pertanyaan besar. Kenapa Persib Bandung tidak disebut? Apakah terlalu sakit untuk diakui? Atau gengsi yang terlewat tinggi? Mari kita kupas tuntas kisah lucu tapi penuh makna ini. Dan lihat bagaimana satu kata yang hilang justru membakar seluruh emosi di dunia maya. Dalam satu sesi ngobrol santai bareng Bung Binder, Diki ditanya pertanyaan yang sebenarnya simpel. Siapa yang akan menyulitkan Persija Jakarta di musim depan? Dan di situ semua orang menahan napas. Menunggu nama besar disebut, tapi yang keluar dari mulut Diki adalah Dewa United dan Malut United. Sebagian orang bengong, sebagian orang ketawa. Tapi bagi Bobotoh, ini bukan kejutan, ini pengakuan dalam bentuk penyangkalan. Karena bayangin saja, tim yang 2 musim berturut-turut juara justru tidak dianggap sebagai ancaman oleh ketua The Jackmania. Tapi tunggu dulu, cerita tidak berhenti di situ karena Bung Binder juga sempat nanya tentang prestasi Persib yang baru saja meraih back-to-back juara, dan Diki menjawab dengan santai, ya biasa saja, Bali United juga pernah juara back-to-back, kecuali kalau 3 kali juara itu sangat luar biasa. Kalimat itu langsung jadi bahan diskusi karena jelas terasa berat banget buat mengakui Persib Bandung sebagai di puncak atau di atas mereka. Dan dari situlah satu hal makin jelas. Terkadang pengakuan paling besar datang dari mereka yang sanggup menyebutnya. Reaksi netizen jangan ditanya. Kolom komentar penuh dengan emoji ketawa, bukan marah, bukan protes, tapi ketawa. Karena mereka tahu ini bukan soal Dewa United maupun Malut United, tapi soal ketidaksanggupan menyebut satu nama atau untuk mengakui Persib Bandung di atas mereka. Komentar seperti, gengsi bos, bilang saja takut, trauma karena musim kemarin. Beda kalau penyakit hati emang susah sembuh. Dan emang tidak ada komentar yang lebih menohok dari komentar yang dibumbui tawa. Buat Bobotoh ini udah cukup, tidak perlu debat panjang, gak perlu balas kasihan, gak perlu belasan keras, karena ketika juara tidak dianggap, tapi tetap berdiri paling atas. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Sekarang kita pindah ke sisi biru. Tobias Ginanjar, ketua Viking Persib Club, orang yang juga dapat pertanyaan serupa dari Bung Binder, di mana yang akan menyulitkan Persib musim depan. Dan jawaban Tobias sangat kalem, tenang, dan sangat berkelas. Dia bilang, yang bisa mengalahkan Persib itu adalah Persib sendiri, karena kalau kita membicarakan 1 atau 2 tim di kompetisi penuh, tidak akan berpengaruh. Sebuah jawaban yang menunjukkan mindset yang benar. Mental juara, fokusnya bukan nyari siapa yang bakal jadi pengganjal, tapi bagaimana Persib bisa konsisten di setiap pekan. Tidak ada bumbu nyindir, gak ada drama, hanya analisis jernih yang datang dari kepala dingin dan pengalaman yang panjang. Sementara itu, Diki, ketua The Jackmania, menjawab, jadi ya menurut saya yang akan mengganjal Persija itu Dewa United dan Malut United karena komposisi pemain mereka sangat bagus. Jawaban yang tentu saja valid,
menurut versinya, tapi langsung memancing gelombang tawa di kalangan netizen karena yang tidak disebut justru tim yang paling konsisten di 2 musim terakhirnya. Kontras yang kelihatan jelas, satu pemimpin bicara dengan respek, yang lain terlihat seperti masih sulit berdamai dengan kenyataan. Dan di dalam rivalitas sebesar ini, karakter pemimpin supporter bisa jadi cerminan kematangan komunitas di belakangnya. Ya 2 nama lah Anda sebutkan, 2 atau 3 nama lah, terserah. Yang bisa mengalahkan Persib adalah Persib itu sendiri. Sekarang mari kita berbicara soal fakta. Persib Bandung, finalis 2 musim berturut-turut, juara Liga 1 2023-2024, 2024-2025. Kekuatan skuad yang solid dan taktis sementara itu, Dewa United hanya menempuh di posisi runner up, dan itu juga masih naik turun performanya. Malut United baru saja promosi dari Liga 2. Tentu semua tim patut dihormati, tapi kalau kita bicara soal ancaman serius dalam perebutan gelar, fakta tidak bisa bohong. Justru kita nama besar seperti Persib Bandung tidak disebut, muncul pertanyaan, apakah ini analisis objektif atau sekadar pelampiasan ego? Dan dari situ semua orang mulai menyadari, kadang yang paling ditakuti adalah yang paling berusaha dilupakan. Netizen Indonesia itu unik, mereka bisa mengubah sindiran jadi hiburan. Dan sebaliknya, di kasus ini gak ada amarah, gak ada hinaan, yang ada cuma tawa yang mengiris. Tertawa bukan karena lucu, tapi karena heran, karena rival sekelas Persib gak disebut, karena jawaban tentang back to back juara cuma dianggap biasa. Netizen pun menyimpulkan satu kalimat pendek, penyakit hati tidak akan sembuh. Dan ketika semua fans udah bisa move on, kadang para pemimpinnya justru masih terpaku pada masa lalu yang tidak pernah mau mereka terima. Rivalitas itu indah, tapi kalau diselimuti ego dan gengsi yang tidak sehat, justru bikin malu. Seorang pemimpin supporter itu harus mampu menjaga sportivitas, mampu mengarahkan supporternya untuk menghormati lawan, karena mengakui kekuatan lawan itu bukan kelemahan, itu tanda kedewasaan. Dan apa yang dilakukan Tobias menjawab dengan respek adalah contoh nyata bahwa rivalitas bisa tetap panas, tapi gak harus penuh dengan benci. Sementara apa yang dilakukan Diki justru menunjukkan bahwa rivalitas masih butuh banyak belajar untuk tumbuh sehat. Kalau yang di atas masih gengsi, bagaimana yang di bawahnya bisa dewasa? Itulah pertanyaan yang singkatnya. Nah, sekarang gua lempar ke kalian semua. Menurut kalian, kenapa nama Persib tidak disebut? Apakah benar gengsi atau emang benar-benar tidak dianggap? Atau ada alasan lain yang kita semua belum tahu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena setiap komentar kalian itu sangat penting buat membuka diskusi yang sehat dan seru. Dan jangan lupa like kalau kalian ngerasa Persib layak dapat respect lebih, dan subscribe kalau kalian pengen terus dapat konten rivalitas panas, tapi tetap cerdas dan sangat berkelas. Karena di channel ini kita tidak cuma membahas bola, tapi juga drama, emosi, dan gengsi yang mewarnai sepak bola Indonesia. Atur nuhun bobotoh salam dunia yang sudah menonton video ini.